Halo, kali ini ada sebuah netbook tua, keluaran tahun berapa nggak tahu, yang pasti di bawah tahun 2020. Netbook Acer Aspire One. Nah, 2009 nih, produksi 2009. Ini kondisinya harddisknya rusak, tiba-tiba mati, ternyata harddisknya rusak. Terus kabel fleksibelnya putus, ini kabel power fleksibelnya putus. Terus ini tombol powernya. Gue coba cek pakai multimeter, ternyata dia menghubungkan pin 3 dengan ground. Gue bisa nyalakan laptop ini dengan kabel jumper. Sudah pada banyak yang patah dalamnya, jadi pas dibongkar ya akhirnya begini. Mungkin karena sudah terlalu tua, sudah dimakan usia. Nah, ini rencananya akan gue buat jadi sebuah server, karena gue lihat di sini CPU speednya 1,66 GHz, terus RAM-nya 2 GB, masih pakai DDR2. Gue nggak tahu ini bisa apa enggak, kita coba aja. Gue akan coba pakai Ubuntu server, karena requirement-nya 1 GB. Bisa nggak di Intel Atom nih, kalau salah Intel Atom N berapa gitu, 1,66 GHz, apakah bisa berjalan? Ini akan gue bongkar, dan gue akan berikan harddisk sebagai tempat untuk menginstalnya dan tempat untuk storage-nya. Oke, gue akan bersihkan dulu. Kemarin pas gue cek, ini panas banget, kemungkinan dalamnya kotor. Gue bongkar, gue bersihkan, kemudian coba dikasih pasta. Lagi memang waduh ada lagi. SATA 500 KB, 500 GB. Ini keluaran tahun berapa nih? 2021, baru 3 tahun. Halo Dek. Oke, ini sudah gua bersihkan. Dan ini ternyata baterai CMOS-nya mati, sudah nggak ada tegangannya, jadi gue ganti. Karena nggak punya ukuran baterai CMOS yang ada di soket di motherboardnya, jadi gue jumper dengan menyolder baterai koin juga CR2032. Terus kemudian gue jumper ke titik-titik pin dari soketnya gue copot. Kemudian ini kabel powernya, jadi udah nggak pakai kabel fleksibel lagi. Ini pakai 2 buah kabel yang akan menghubungkan pin 3 dengan ground, terhubung dengan push button ini.
Kemudian harddisk sudah aku ganti. Kita coba, ini sudah gua pasang bootable disk. Ini bootable disk untuk server. Kemudian ini harddisk masih kosong, paling baru diformat untuk NTFS 500 GB. Oke, kita coba nyalakan aja. Oke, terus kita colok. Bismillah. Kita nyalakan dulu. Dia tekan nyala. F2. Masuk ke BIOS. Oke. Harddisk terbaca. Mantap. Kita masuk ke boot. Kita boot ke flash disk dulu. SanDisk. Oke, ini gimana cara gesernya? F5 kali ya. Ini ganti dengan F5 atau F6. Oh bukan, ini kita pindahin ke atas. F5. Oh gini maksudnya. Terus ini kita naikin ke atas. Ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi USB dulu, baru yang kedua harddisknya. Oke, kita tekan F10 untuk save dan exit. Coba cek dulu ininya, tanggalnya. Oke, tanggal CMOS-nya jalan. Oke, dan kita exit dan saving change. Enter. Yes. Oke, dia akan booting ke SanDisk-nya. Oke, kita masuk ke Ubuntu. Kita try uninstall. Oke. Apakah bisa? Oke, dan udah gue install nih. Kemarin sempet nyoba beberapa versi yang cocok, ternyata ini 32 bit. Gue harus nyari versi yang paling cocok, karena ada beberapa yang walaupun 32 bit tapi harus melibatkan CD-ROM. Jadi kalau tanpa CD-ROM dia nggak bisa. Jadi karena ini cuma ada port USB doang, mau nggak mau cari yang bisa cocok dengan 32 bit dan menggunakan USB bootable. Nah, sekarang kita coba nyalain. Sebenarnya udah gue tes, ini nyala. Cuman ya gue tunjukkan aja. Kita pasang dulu kabel powernya. Oke, kabel power sudah tercolok. Sekarang kita coba nyalakan. Kita menekan tombol power ini. Oke, nyala, kipas berbunyi, booting. Oke, langsung masuk ke Ubuntu server. Oke, sebenarnya ini udah gue install software-software yang dibutuhkan, software minimum seperti Samba untuk file sharing, kemudian untuk web server, MySQL, PHP, SMPP. Nah, ini udah selesai bootingnya, lumayan cepat ya. Ini nggak gue masukkan GUI-nya, jadi semuanya terminal supaya lebih ringan. Karena emang ini untuk server aja. Ini udah ada loginnya dan versi yang berjalan yang cocok untuk prosesor 32 bit 1,66 GHz, kemudian RAM 2 GB, harddisk 500 GB, ini
di Ubuntu 16.04.7 LTS. Jadi ini versi yang paling cocok untuk prosesor Intel Atom N280 1,66 GHz dengan RAM 2 GB dan harddisk 500 GB. RAM-nya sih minimum 1 GB kayaknya. Terus harddisknya penyimpanan storage-nya minimal 25 GB, tapi karena ini gue buat server gue gedein dikit jadi 500 GB. Jadi ini udah cocok, udah jalan dan lancar, nggak ada masalah. Cuman yang gue khawatirkan ini heatsinknya ini. Heatsinknya tipis banget. Terus kemudian kipasnya juga udah gue bersihkan, tapi kadang-kadang masih berbau seperti barang panas. Artinya pembuangan panasnya masih kurang baik. Jadi mungkin akan gue modifikasi. Ini juga belum bisa jalan dengan kabelan. Mungkin ada yang lupa gue inputkan. Seperti karena ini gue masih pakai WPA Suplikan untuk mengaktifkan WiFi-nya. Jadi untuk install ini pakai WiFi. Kemudian gue pengennya ini, jadi ketika dinyalakan, gue maunya juga otomatis langsung connect internet, nggak perlu ada keyboard, nggak perlu ada layar, lebih simple. Dan ini wattnya sekitar 65 watt lah, itu juga peak yang maksimum, tapi kalau peak standarnya mungkin nggak sampai segitu. Oke, kira-kira update gue sampai sini dulu. Mungkin selanjutnya nanti akan kita lihat gimana modifikasi selanjutnya. Lumayan buat server kecil-kecilan di rumah. Oke, ini sudah gua bongkar dan gua pretelin. Ini layarnya gua lepas, keyboard juga udah dilepas, ini touchpad juga sudah dilepas. Kemudian ini layar gua buka, gua ambil antenanya, gua pasang di sini. Apakah antena tanpa reflektor ini bisa? Coba aja. Ini udah gue setting supaya otomatis nyala WiFi-nya dan connect ke access point. Oke, jadi posisi ini gue balik, jadi setipis ini, cuman triplek 3 mili ditumpuk, bisa setipis ini. Oh iya, ini nggak tahu tadi kabel fleksibelnya biru-birunya hilang nih, si pengganjalnya. Ini gue pakai pengganjal dari bekas touchpad, yang birunya gue ambil. Oke, posisi harddisk nih jadi kebalik. Ini area di sebelah sini ternyata panas, entah kenapa nggak ada heatsinknya. Kemudian ini bagian CPU-nya. Ini dari casingnya ini sirkulasi udaranya kurang bagus, jadi ketika posisi RAM, area penutup RAM gue buka, ini panasnya agak mendingan. Tadi ini panas sekali, ini nembus sampai ke bagian belakang. Gue buat posisinya terbalik, jadi nanti kalau misalnya gue mau pasang heatsink pun, dan gue mau pasang kipas pun, jadi nggak masalah, jadi bisa dari atas ini. Oke, coba kita nyalain, apakah nyala? Yuk kita coba aja. Gue coba colok dulu kabelnya. Oke, kita colok kabelnya di bagian sini soketnya. Nah, kalau gue pasang kipas nih, gue bisa ngambil 19 volt dari sini, gue turunkan jadi 12 volt. Jadi lebih praktis kalau dibalik begini. Tapi gue nggak tahu ini posisi harddisk terbalik ini aman nggak muternya. Oke, sudah terpasang, kita colok. Kemudian mana kabel powernya? Ini dia. Kita coba tes. Oke, sepertinya ada pergerakan. Oh, kipasnya nggak muter ya. Oke, dia muter kipasnya. Kipas sudah muter. Coba kita tunggu aja. Apakah nyala LED-nya? Oke,
WiFi sudah nyala. Berarti aman posisinya begini. Kipas muter. Mungkin di awal booting tadi belum muter, sekarang udah muter. Nah, ini panas sekali nih. Ini malah aman. Ini panas, mungkin harus kasih heatsink. Oke. Connect. Wifi-nya coba gua cek ke 192. Sebentar ya. Oke, coba gua cek ke Apache-nya, ke web servernya. 192 139. Tadi kayak salah nih. 100.39. Oke. Berjalan. Berarti tanpa antenanya, tanpa reflektor bisa. Oke. Web servernya jalan, berarti dia connect ke WiFi. Oke, bisa sebesar ini. Menarik. Tipis saja. Oke, mantap. Cuman nih shutdown-nya nggak bisa di shutdown nih, karena nggak ada ininya, nggak ada layarnya. Jadi kita paksa aja shutdown-nya. Tombol powernya. Oke, ini sudah jadi modifikasinya. Jadi seukuran koper. Ini sudah selesai sepertinya untuk penambahan dan modifikasi case-nya. Ini gue tambahkan kipas Raiden. Ini 9 cm x 9 cm. Arusnya 0,14 ampere. Ini posisinya terbalik karena ini gue bikin exhaust. Jadi dari udara dalam dibuang keluar. Posisinya mengarah ke bagian CPU dan bagian agak panas nih di area di bawah CPU, dan jadi ini gue sedot keluar. Jadi setelah gue bersihkan ternyata masih panas, bisa sampai 70 derajat. Ini kan komputer server, jadi harusnya tidak sepanas itu. Gue keluarkan panasnya menggunakan kipas ini, dan hasilnya panasnya berkurang jauh. Jadi kondisi pada saat beroperasi dia hanya 42 derajat, 41 derajat. Jadi cukup jauh dan cukup berpengaruh kipas ini. Nah, kemudian kipas ini gue hubungkan dengan sumber powernya 19 volt, sedangkan kipas ini 12 volt. Gue turunkan dengan, harusnya pakai step down aja, tapi ini gue pakai IC7812 dengan modifikasi arus supaya nggak terlalu panas, karena kalau dilangsungin masuk ke LM7812 ini yang ada heatsinknya, dia pasti panas, tiba-tiba auto detect temperaturnya langsung nyala dan dia memutus arus dari input ke output. Jadi akhirnya gue tambahkan resistor 2 buah, resistor 10 ohm 2 buah, gue pasang seri, jadi 10 ohm jadi 20 ohm, dengan satu resistornya kapasitasnya 2 watt jadi 4 watt. Ini IC-nya tuh di bagian yang ada heatsinknya nih, kelihatan nggak ya? Nih yang di bagian ada heatsinknya nih, itu LM7812-nya. Di input dan output gue kasih kapasitor sebesar 1 UF, kapasitor keramik. Kemudian karena gue pengen kipas ini nyala, jadi ketika dicolok seperti ini nih, kipasnya nggak ikut nyala. Jadi hanya ketika komputer nyala, kipas ini pun ikut nyala. Jadi kipas yang di dalam sana juga nyala ketika komputer nyala. Nah, gue mau kipas ini juga ikut nyala saat komputer nyala. Jadi gue pasang rangkaian relay, di mana ini tanpa transistor, karena kontrolnya sudah dari port USB di sini. Jadi port USB di sini ketika nyala, dia akan ada arusnya, ada tegangannya, dan dia akan aktifkan trigger relay dan mengalirkan 19 volt ini menuju input dari LM7812, keluar 12 volt, masuk ke kipas. Oke,
Ini tombolnya gue taruh di luar, gue ganti dengan stop switch. Ini stop switch seperti di mouse. Oke, oh iya, terus ini antenanya gue taruh belakang. Antena wifi-nya gue pasang di belakang, masuk ke wireless card di situ. Gitu. Jadi ketika dinyalakan nanti lampu wifi-nya di bagian bawah sana akan menyala. Nah ini juga gue kasih indikator sekalian di relaynya, jadi ketika nyala ini ada indikator nyala karena indikator nyalanya dibalik. Ini kan posisi motherboardnya dibalik. Nah lampu indikatornya dibalik dari motherboard itu, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi gue taruh di rangkaian relay aja sekalian. Oke, sekarang kita coba nyalain. Nyala, kipas nyala. Server dalam keadaan booting, menunggu wifi-nya nyala. Nah itu lampu wifi-nya sudah menyala. Kalau dilihat di bagian atas itu ada lampu yang kedip-kedip tuh, warna hijau, kan nggak begitu kelihatan. Jadi gue gantikan dengan lampu power aja di bagian relay. Ini wifi-nya sudah nyala nih, sudah ada lampunya. Kita bisa akses, bisa pakai komputer, tapi gue pakai HP aja, HP Android. Gue pakai Termux. Masuk dengan SSH. Jadi firewallnya udah gue setting, portnya bisa dibuka untuk yang SSH-nya. Jadi gue bisa akses dari sini. Oke, kelihatan nggak ya? Nah, gue masukin aja SSH. Username-nya. Kemudian IP-nya, oh ya IP-nya udah gue bikin statis, walaupun DHCP tapi di router aja gue bikin statisnya 139. Oke, enter. Dia minta password SSH. Winesti. Oke, ini udah masuk ke Winesti, jadi kita bisa akses dari sini. Kita cek update dulu, tapi ini udah gue setting automatic update sih, jadi harusnya sih udah nggak ada updatean. Sudo apt update, masuk passwordnya. Oke, dia ngecek update. Ini artinya udah connect ke internet ya. Oke, all packages are up to date. Jadi sudah update semua. Karena emang gue setting automatic update, jadi gue nggak perlu harus update terus. Tuh, kemudian kalau kita mau matiin, gue masuk ke super user dulu. Sudo su. Oke, gue matikan. Shutdown. Minha. Kepencet. Shutdown Minha. Now. Kok new sih? Now. Oke, enter. Udah putus SSH-nya, kita lihat ya kan otomatis mati. Oke. Kipas pun mati.
Lampu indikator mati, lampu WiFi mati, walaupun posisinya kabel power masih nyolok. Jadi kipas dan modifikasi kita sudah masuk menyatu dengan sistem dari komputer ini. Oke, sekian. Kalau ada yang mau coba silakan. Ini oke banget, padahal pakai single core Intel Atom. Jadi untuk rumahan masih oke lah. Apalagi kapasitas harddisknya udah cukup lumayan lah, 500 GB. Dia OS-nya juga nggak terlalu besar, jadi udah ngisi sekitar 46 GB masuk data dan masih hanya 12%. Jadi masih storage-nya masih banyak. Oke, sekian dokumentasi dari pembuatan server, modifikasi dari netbook Intel Atom N280 1,66 GHz, RAM 2 GB, dan harddisknya jadi 500 GB. Oke, see you!